Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran yang sangat kita rindukan, yaitu pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui dunia maya, ya. Melalui dunia maya. Tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Coba untuk bisa melihat wajah kalian semua, tolong kameranya dihidupkan, ya. Kameranya dihidupkan agar wajah kita bisa terlihat. Halo? Nggih, Pak. Nggih, Pak, sampun, Pak. Tolong kameranya dibuka, kameranya dibuka. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Sampun. Alhamdulillah. Ya semua berarti kalau melihat dari wajah panjenengan semua, wajah kalian semua, hari ini saya anggap kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Itu ya. Semua Nggih, siap Pak. untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Ready, Pak. Ready. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran kalian di Google Meet ini. Untuk yang pertama saya lihat Mas Indarmawan hadir ya. Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Kemudian yang lain saya cek semua kelihatannya sudah hadir dan hari ini kompak untuk mengikuti pelajaran PPKN ya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Jadi nanti kalian akan belajar materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Tetapi sebelum melangkah ke materi baru ini, tentunya kalian saya ajak untuk kembali ke materi yang sebelumnya, yaitu tentang proses perumusan dasar negara. Ya. Jadi adanya Pancasila, kedudukan Pancasila dan sebagainya itu ada prosesnya sebelum terjadi ada dasar negara. Ada proses-proses yang dilalui lebih dahulu. Dan materi ini sudah kalian peroleh pada waktu kelas 7. Ya. Untuk itu, coba untuk mengingat materi kemarin di kelas 7, siapa yang masih ingat salah satu tokoh yang merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI? Coba, siapa yang masih ingat? Muhammad Amin, Pak. Saya Pak Insinyur Soekarno, Pak. Oh iya, pintar semuanya masih ingat. Ya.
Kemudian rumusan itu tidak serta-merta menjadi dasar negara, tetapi melalui proses yang begitu panjang, ada tahapan-tahapannya. Ya, kemudian ada yang namanya Panitia 9 dengan rumusan Piagam Jakarta. Dan itu pun tidak cukup sampai di situ. Dan akhirnya yang paling akhir yaitu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal berapa Pancasila dijadikan dasar negara? Coba siapa yang masih ingat? 1 Juni 18 1945. 18 Agustus tahun 1945. Inilah mulai Pancasila resmi menjadi dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini jadi dari situ maka sekarang materi kita sekarang adalah membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Sebelum ke materi, coba saya mau bertanya dengan materi yang nanti kita ajarkan, pengetahuan kalian, satu pertanyaan saja. Dasar negara di negara itu apa? Pancasila, Pak Guru. Pancasila, ya bagus. Mbak Arifah 100 nilainya, ya. Terima kasih, Bapak. Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian apa sih untungnya kita belajar materi ini? Untungnya ini apa? Untungnya apa? Manfaatnya apa? Kita kok dikasih materi ini manfaatnya apa? Untungnya apa? Ya. Nah, ini untungnya itu nanti ketika kalian sudah mengetahui materi ini, ya, saya yakin kalian akan paham tujuan negara kita itu apa. Ya, itu manfaatnya itu. Seperti dalam diri kalian harus punya cita-cita, visi dan misi kudu duwe. Ya, ketika kalian punya visi dan misi dalam hidup, saya yakin kalian akan terarah hidupnya. Sama dengan Pancasila ini nantinya, kalian sudah tahu kedudukannya apa, fungsinya apa. Itu nanti kalian akan jadi warga negara yang baik. Manfaatnya itu, ya, baik. Jadi manfaatnya besar untuk belajar ini. Ya, kemudian selain manfaat, tujuannya apa sekarang? Tujuannya adalah setelah belajar materi ini, kalian nanti akan mengetahui, bisa menelaah, bisa menjelaskan apa itu kedudukan Pancasila, apa itu fungsi Pancasila. Paham ya? Kok menang-menang kabeh muridku iki waregen kupat nawane ya. Paham, Pak. Paham, Bapak, paham. Paham nggih ya, Allah nggih. Kalau ngantuk Bapak. Ngantuk Bapak dengerin suaranya Pak Olivin mendayu-dayu. Mendayu-dayu nggih. Olivin. Kangen nih Mbak. Nggih kangen nih. Wis ketemu kan kangen nggih. Ya ini. Jadi itu tujuan belajar kita, ya. Nah, nanti ya kita belajar itu sistemnya diskusi, ya, dengan diskusi. Nanti tak bagi per kelompok, ya, nanti bagi per kelompok. Dan belajar ini semua ada nilainya, Cah, anak-anak, semua ada nilainya. Ya, semua ada nilainya. Proses pembelajaran itu dinilai. Nanti kalian belajar sing apik, aja rame dhewe nggih. Aja bantah karo kancane. Konsentrasi, fokus pada pembelajaran. Karena apa? Semua dinilai. Disiplin kalian nanti tak nilai. Aktif kalian nanti tak nilai. Ya, semua dinilai. Jadi saya minta kalian fokus pada materi pembelajaran. Ojo geger dhewe, ojo ngomong dhewe, ya. Nah, dieleng-eleng. Mau nek go geger ngomong dhewe bijine tak kurangi kok. Ini saya kurangi, ya.
Ya, itu jadi semangat, sebenarnya semangat ya, semangat. Arifah takut itu Pak. Takut ya, Arifah. ya sekarang ya. Arifah mau kabur. Ya, nah, saya lanjutkan gini. Untuk itu materinya disimak ya, materinya disimak, diamati ya, nanti bisa dipahami. Coba saya tampilkan materinya ya, materinya saya tampilkan. Belajar kita ini kompetensi dasarnya adalah menelaah, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kompetensi dasarnya, kalian pahami. Kemudian indikatornya apa? Nah, setelah belajar ini, kalian mampu menelaah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini indikatornya. Makanya diperhatikan betul, diamati betul ya materi ini. Pertama, bisa dilihat ya? Belum, Bapak. Bisa dilihat anak-anak? Bisa? Belum, Pak. Loh, kok belum? Belum terlihat Pak. PPT-nya Baru belum gambarnya kelihatan, Pak. Gambarnya Pak Ipin saja yang Wah, terlihat. lebih iki ya. Kok durung sedurung. PPT-nya lagi jalan-jalan, Pak. Ya, ditunggu. Oh, berarti sinyal mungkin ini Pak ya. Sudah bisa terlihat? Ya, biasanya sinyal gitu. Sudah, Pak. Sudah jelas, Ya, Pak. ini aja langsung ke poin-poin saja ya. Kita ke poin-poin aja. Ini Pancasila sudah ada sejak dulu kala, sebelum ada negara Indonesia. Majapahit sudah punya Pancasila. Ya, di buku Negara Kertagama dan buku Sotasoma. Buku apa namanya? Sotasoma. Tasoma. Ya, jangan terkenal dengan nama Pancasila Krama. Setelah merdeka, ya, setelah merdeka tanggal 17 Agustus, bangsa kita sudah punya dasar negara, sudah punya pegangan negaranya, itu adalah Pancasila. Dimana yang pertama adalah sebagai dasar negara, ya, dimana Pancasila digunakan untuk mengatur dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila harus kalian lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila kalian terapkan, ya, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ini ya, Pancasila itu merupakan ciri dari bangsa kita yang membedakan dengan bangsa lain. Terkenal dengan gotong royong, Pancasila ya, sebagai kepribadian bangsa. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Karena ini sudah perjanjian luhur bangsa kita, rakyat kita, makanya kita harus menjalankan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga harus melestarikan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, di sini Pancasila kedudukannya adalah sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum di negara kita. Tidak boleh kalian punya undang-undang terus keluar dari Pancasila, nggak boleh itu ya, nggak boleh, harus bersumber dari Pancasila. Kemudian Pancasila yang terakhir sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini kalian harus yakin betul bahwa Pancasila itu benar ya, harus yakin betul Pancasila itu benar. Ya, karena
kalau kalian amati dari sila-sila, semua itu sangat bagus semua dan itu benar. Ya. Dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, semua itu merupakan nilai-nilai yang benar, tidak bertentangan dengan agama manapun. Makanya kalian harus yakin betul bahwa Pancasila itu adalah sangat ideal, sangat benar, dan kita yakini kebenarannya. Paham anak-anak? Paham Pak Guru? Paham Pak ya? Guru. Bapak. Harus paham deh, harus paham ya. Harus cita-cita nyantel, ya, rakit-rakit cita nyantel paham. Ya. Tuh, dan ini kegiatan inti ya. Kalian menelaah, mengamati materi. Nanti setelah ini kalian berdiskusi bareng-bareng kelompok kalian, ya. Kelompoknya yang kemarin sudah saya buat di grup. Nanti ada kelompok 1 Pak Nur Salim, Mbak Arina, Mbak Arifatun, dan Mbak Sulis. Kelompok 2 ada Mas Ali, Mbak Ate, Mbak Titin, dan Mbak Ani. Untuk kelompok 3 ada Mas Indar, ada Mbak Sabtina, dan Mbak Ani ya. Ini kelompok-kelompoknya. Maka nanti tugas kelompok adalah mengamati video. Tak setelno video, nanti diamati, ya, diamati, simpulno saja. Saya nanti simpulkan dari itu apa. Moga-moga bisa tampil lagi ya, videonya bisa tampil ini ya. Saya videonya bisa tampil. Ya. Paham ya? Ini materi sudah kalian pahami, nanti dipahami betul di video, kemudian simpulkan. Saya tak tutup dulu materi PPT-nya. Dibuka di classroom untuk bisa berdiskusi bareng-bareng. Itu ya, anak-anak ya, berdiskusi bareng-bareng. Baik, Ya, Pak. nanti bisa kita lakukan di luar kelas kita lakukan nanti ya, di luar kelas ya. Gini, yang terakhir gini saja ya, saya tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Sekarang saya minta pada kalian apa yang kalian peroleh dari pembelajaran ini, dari materi ini. Apa yang kalian dapatkan dari materi ini, coba apa? Coba dijawab. Pentingnya Siapa dasar ya? negara. Gimana? Saya Bapak. Saya Pak Guru. Apa yang ya, Arifatun, Mbak Arifatun. Yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah pengertian dan pentingnya dasar negara. Kemudian yang Ya. kedua adalah sekilas tentang sejarah pembentukan dasar negara. Oh iya. 100 untuk Mbak Arina. Nanti tak kasih THR ya. Arifatun Bapak, bukan Bu Ari, bukan Mbak Arifatun Arina. ya, Arifatun. Ya. Ya. Oh, Mbak Arifatun. Nanti tak kirim THR. Ya, turahan hari raya, tidak tunjangan tapi turahan hari raya. Ya. Nah itu dari pembelajaran pagi hari ini, kalian setelah belajar ini bisa mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila. Itu yang paling penting. Ya. Dan nanti ada tugas-tugas untuk kalian kerjakan juga di buku lembar kerjanya. Ya, lembar kerja nanti dikerjakan, dikirim di Google Classroom, ya. Itu yang terakhir dari saya, tolong kalian sebagai warga negara ya, sebagai penerus bangsa ya, saya minta untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dasar negara kalian laksanakan sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dasar berhukum dan yang lainnya tadi dilaksanakan dalam kehidupan kalian ya. Saya yakin dengan Pancasila hidup bangsa kita akan teratur ya. Yang jadi Islam yang taat pada agamanya, yang jadi Kristen yang taat pada agamanya, yang Buddha juga sama. Karena Pancasila ya, nilai-nilainya sangat-sangat sempurna, sangat-sangat bagus, tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun
Ya, saya yakin kalau orang agamanya baik, kalau kalian agamanya baik, pasti akan muncul peradaban, punya adab. Nek wis duwe adab, mesti ora tukaran, persatuan. Nek bersatu, nek ana apa-apa musyawarah. Nek bar musyawarah saya yakin kelima pasti ada kesejahteraan sosial bagi semua orang. Ya, itu pesan saya yang terakhir. Yang penting tetap belajar, ya, tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Banyak video, materi yang tidak bisa tampil, saya mohon yang besar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat, tetap belajar, beribadah, sholat, ya, yang Islam, yang Kristen juga sama, ke gereja, yang Buddha ke wihara dan sebagainya. Itu pesan saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.